Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian sehingga kita bisa berjumpa kembali pada momentum yang sama, yaitu pertemuan kuliah keempat hukum wakaf, dan kita senantiasa berdoa dan berikhtiar mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari COVID-19. Saudara sekalian yang saya banggakan, mari kuliah ini kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara sekalian, dalam pengelolaan wakaf, nadir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Artinya, keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan nadir. Oleh karena itu, kita harus paham tentang siapa nadir itu. Oleh karena itu, kita juga harus memahami tentang hakikat. Pertama, kita akan memahami tentang pengertian nadir. Nadir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadhara yanduru nadron, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nadir adalah isim fa'il dari kata nadir, yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan arti pengawas atau penjaga. Sedangkan nadir wakaf biasa disebut nadir, disebut mutawalli, atau disebut qayyim. Ini adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Saudara sekalian, menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 itu, nadir ada 3 macam. Ada nadir perseorangan, ada nadir organisasi, dan ada nadir badan hukum. Baik perseorangan maupun organisasi maupun badan hukum adalah memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang wakaf menjelaskan bahwa nadir adalah pihak
yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Walaupun para mujtahid atau para ulama tidak menjadikan nadhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadhir wakaf. Pengangkatan nadhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan nadhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nadhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Wakif itu adalah orang yang wakaf. Ashab Al-Faizi berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban nadhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian, nadhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Kemudian kita memahami, saudara sekalian, syarat nadhir. Pada dasarnya atau pada prinsipnya, siapapun dapat menjadi nadhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi karena tugas nadhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nadhir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 1 tentang wakaf, syarat untuk nadhir perorangan, tadi sudah saya kemukakan, nadhir ada 3: perorangan, organisasi, dan badan hukum. Nah, sekarang syarat bagi nadhir yang perorangan, pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, amanah. Yang kelima, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Tetapi kalau kita membaca pandangan atau pendapat para ulama, seperti ulama Hanafiyah, itu membolehkan nadhir dari non-Islam. Begitu pula hasil harta wakaf itu juga bisa didistribusikan kepada orang non-Islam. Di umat Islam dan non-Islam, itu adalah pandangan ulama Hanafiyah.
Tetapi selain itu semuanya berpandangan nadir harus beragama Islam dan hasil wakaf itu juga diperuntukkan kepada umat Islam. Untuk nadir organisasi syaratnya adalah satu, pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat nadir perorangan. Kemudian organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam. Kemudian syarat penyertanya harus memiliki ADART, kemudian punya program kerja. Oleh karena itu, seperti di Indonesia ini, organisasi besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga menjadi nadir. Jadi aset wakaf di Muhammadiyah, nadirnya adalah organisasi, yaitu Muhammadiyah, pimpinan pusat. Sedangkan syarat untuk nadir badan hukum, pengurus organisasinya atau pengurus badan hukumnya harus memenuhi syarat-syarat nadir perorangan tadi. Kemudian yang kedua, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Juga punya ADART, juga harus punya program kerja. Ini nadir menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nadir baik perseorangan, organisasi, atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf, yaitu Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Dengan demikian, nadir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nadir wakaf di Indonesia. Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, yang berjudul Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, membagi syarat-syarat untuk nadir ketiga bagian tadi. Pertama, syarat moral. Syarat moral ini meliputi paham tentang hukum wakaf dan ziz, zakat, infak, sedekah, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan negara Republik Indonesia. Jadi wakaf sudah ada undang-undangannya, zakat, infak, sedekah juga ada undang-undangnya. Kemudian jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf. Kemudian tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha. Karena apa? Aset wakaf itu harus diproduktifkan. Apalagi di Indonesia ini sudah berkembang adanya wakaf tunai atau wakaf uang. Selanjutnya adalah pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan. Jadi orang pilihan dan orang yang punya kesungguhan dan suka menghadapi tantangan. Kemudian juga punya kecerdasan baik emosional maupun spiritual. Jadi kecerdasan emosional
atau kecerdasan spiritual. Yang kedua adalah syarat manajemen yang meliputi pertama, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, kepemimpinan. Yang kedua, visioner, punya pemikiran ke depan, punya obsesi pengembangan wakaf ke depan. Yang ketiga, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual quotient, kemudian sosial, kecerdasan sosial, dan pemberdayaan. Yang keempat adalah profesional dalam bidang pengelolaan harta. Yang kelima adalah memiliki program kerja yang jelas dan terukur. Syarat ketiga adalah syarat bisnis. Pertama adalah mempunyai keinginan, mempunyai obsesi, mempunyai mimpi, impian. Yang kedua, mempunyai pengalaman. Penting pengalaman ini adalah guru yang sangat bijaksana. Yang ketiga, punya ketajaman melihat peluang usaha sebagai layaknya entrepreneur. Ya, jadi kalau aset wakaf itu berupa rumah, ya, maka bisa dijadikan sebagai apartemen, bisa dijadikan resto, atau dijadikan pertokoan. Melihat aset wakafnya itu dan di mana aset wakaf itu berada. Yang keempat, dari persyaratan di atas menunjukkan bahwa nadhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nadhir, di mana nadhir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagai pelaksana hukum, nadhir memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas nadhir menurut undang-undang adalah: 1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Harus melaporkan itu. Sedangkan hak nadhir ada 2. 1. Nadhir berhak mendapatkan imbalan upah atau bagian maksimal 10%. Ya, nadhir berhak mendapatkan imbalan upah atau bagian maksimal 10% dari keuntungan atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang kedua, nadhir berhak mendapatkan pembinaan dari menteri yang menangani wakaf, yaitu Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan nadhir menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, ya. Ini adalah merupakan PP dari Undang-Undang nomor 41 2004.
Satu, kewajiban dan sanksi bagi nadhir perorangan. Ya. Jadi saudara nanti harus aktif membuka ya peraturan perundangan, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah ataupun KMA, ya, keputusan Menteri Agama. Nah, kewajiban dan sanksi bagi nadhir perorangan secara umum, ketentuan mengenai nadhir dalam peraturan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum yang berkaitan dengan nadhir adalah harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadhir untuk kepentingan pendaya gunaan wakaf sebagaimana yang tercatat dalam Akta Iqrar Wakaf AIW sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, pendaftaran harta benda wakaf atas nama nadhir tidak membuktikan kepemilikan nadhir atas harta benda wakaf. Yang ketiga, penggantian nadhir tidak mengakibatkan peralihan harta yang benda wakaf yang bersangkutan. Saudara sekalian, kita lanjutkan kewajiban dan sanksi bagi nadhir. Kewajiban dan sanksi bagi nadhir karena mengabaikan kewajibannya adalah bahwa nadhir yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak Akta Iqrar Wakaf atau AIW dibuat, kepala KUA atas inisiatif sendiri atau atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan menggantikan nadhir itu. Nah, ini jarang berlaku ya, di Indonesia. Jadi banyak sekali nadhir yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini terbukti dengan adanya aset wakaf yang berupa tanah milik itu kan banyak dibiarkan. Mestinya kalau menurut undang-undang ya tentunya dari wakif atau ahli warisnya mengajukan hak inisiatif kepada KUA agar mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan menggantikan nadhir. Sekarang yang berkaitan dengan nadhir organisasi. Ketentuan mengenai nadhir yang berbentuk organisasi adalah satu, nadhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. KUA itu kantor urusan agama. Itu berada di kecamatan. Yang kedua, nadhir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan. Ya, tadi persyaratannya tadi saya sampaikan di awal tadi. Yang ketiga, pendaftaran nadhir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Iqrar Wakaf. Jadi sebelum ada penandatanganan AIW, maka nadhir organisasi itu sudah melakukan pendaftaran. Sama antara organisasi dengan badan hukum. Sedang ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nadhir organisasi atau badan hukum ya. Pertama, nadhir organisasi atau badan hukum bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.
Yang kedua, apabila salah seorang nadir organisasi meninggal, mengundurkan diri atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadir, ia harus diganti. Ya, yang menggantikan dari organisasi atau badan hukumnya. Kemudian kalau bisa diganti yang lain, diajukan kepada melalui KUA, kemudian disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia. Yang ketiga, apabila nadir perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh PWI maupun tidak. Selanjutnya adalah nadir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dapat diberhentikan dan diganti haknya ke nadir yang lain oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat. Selanjutnya, nadir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat dapat diusulkan kepada BWI oleh Kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh nadir lain. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi kalau nadir organisasi tidak menjalankan kewajibannya dengan tempo waktu 1 tahun setelah akta ikrar wakaf dibuat, maka diusulkan kepada BWI oleh Kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh nadir lain. Kemudian apabila salah seorang nadir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadir yang diangkat oleh organisasi yang bersangkutan, harus melapor ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut. Yang ketiga adalah nadir badan hukum. Ketentuan nadir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan nadir organisasi. Sama, bahwa nadir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan BWI melalui KUA setempat. Dan nadir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan ketentuan mengenai pembubaran dan pergantian nadir badan hukum adalah: 1. Apabila nadir perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh PWI ataupun tidak tidak. Yang kedua, apabila pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, nadir badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan diganti hak kenadirannya oleh PWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama setempat. Yang keempat, nadir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat dapat diusulkan kepada BWI oleh Kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh nadir lain. Jadi sama persis antara nadir organisasi dengan nadir badan hukum. Saudara sekalian, sekarang kita akan memahami tentang masa bakti nadir. Menurut
peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 sampai 2 ketentuan mengenai masa bakti nadhir. Pertama, masa bakti nadhir perseorangan adalah 5 tahun. Setelah 5 tahun baik berhasil, dapat diangkat kembali. Yang kedua, pengangkatan kembali nadhir dilakukan oleh BWI dengan syarat nadhir telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan memahami tentang hak dan kewajiban nadhir. Pertama adalah tugas dan kewajiban nadhir. Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, seorang nadhir baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nadhir perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang nadhir yang begitu berat, maka seorang nadhir hendaknya memiliki beberapa kemampuan. Jadi tugas nadhir itu berat, maka dia harus memiliki kualifikasi, memiliki kemampuan. Pertama adalah kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lain-lainnya. Kemudian keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak secara langsung terkait dengan wakaf. Kemudian memiliki keahlian konseptual dalam rangka mengembangkan dan memproduktifkan harta wakaf. Selanjutnya, tegas dalam mengambil keputusan setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang. Memiliki keahlian dalam mengelola waktu, pandai membuat tim schedule itu. Termasuk di dalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil risiko, berani mengambil risiko, antusias dan percaya diri. Nadhir sebagai manajer harta wakaf juga berhak mempekerjakan seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara dan menumbuh kembangkan harta wakaf. Bisa mengangkat karyawan atau mengangkat eksekutif dalam penadhiran itu. Nadhir juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat. Disewakan, tanah milik disewakan, rumah juga bisa disewakan. Kemudian harta bergerak seperti mobil bisa direntalkan, itu disewakan dengan akad
ijarah. Kemudian apa hak-hak nadir? Pertama, seorang nadir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf. Jadi tadi maksimal dalam undang-undang ditentukan adalah 10%. Jadi seorang nadir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang ia kelola dan kembangkan. Hal ini berdasarkan praktek sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad, nadir berhak mendapatkan upah dari hasil usaha harta wakaf yang telah dikembangkan. Ya, jadi Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hambal bersepakat bahwa nadir berhak mendapatkan upah. Adapun besarnya berbeda satu sama lain sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diemban. Tetap sesuai dengan ketentuan wakif. Jika wakif tidak menetapkan, maka ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para pengelola atau manajemen wakaf yang ada. Sementara mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wakif tidak berhak mendapatkan bagian. Ini pendapat yang berbeda. Jadi mayoritas secara jumhur membolehkan mendapatkan upah, secara minoritas yang dipresentasikan oleh mazhab Syafi'i, nadir tidak berhak mendapatkan bagian atau upah. Demikian saudara sekalian, perkuliahan pada pertemuan keempat, yaitu membicarakan tentang nadir, orang yang diamanati untuk mengelola, mengembangkan, memproduktifkan dan mendistribusikan hasil wakaf. Dalam pertemuan ini saya tidak memberikan tugas, cukup dipelajari, dipahami. Siapa tahu saudara nanti lulus ya, setelah menjadi sarjana hukum di tengah-tengah masyarakat atau di organisasi, saudara dipilih menjadi nadir. Mudah-mudahan menjadi nadir yang profesional sesuai dengan amanat yang diamanatkan pada saudara sekalian. Saudara sekalian, marilah perkuliahan pada kesempatan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.